teman-teman, kembali lagi di Gita Bali Channel. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik aja ya. Pada video kali ini kita akan ke markas Kak Sobrik untuk melihat pembuatan konstruksi ogoh-ogoh mini. Pada video sebelumnya, pada saat musim layangan, kita juga pernah ke markasnya Kak Sobrik untuk melihat layangan buah pegat milik dari Kak Sobrik. Pada video kali ini, apakah ada inovasi baru dari Kak Sobrik seputar ogoh-ogoh mini? Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe Gita Bali Channel dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Gita Bali Channel. Tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di lokasi di markasnya Kak Sobrik yang berlokasi di Panjar. Nah, tapi sekarang ada yang beda. Dulu waktu musim layang-layangan saya pernah kesini juga. Dan sekarang kita akan melihat proses dari pembuatan konstruksi ogoh-ogoh mini. Jadi kita langsung saja dekati Kak Sobriknya untuk wawancara sekilas tentang konstruksi ogoh-ogoh mini ini. Aku kucing dan aja kita. Ini biasa. Nih, kucing. Kucing ini. Om Swastiastu Kak. Nggih, Swastiastu nggih. Sekarang lagi buat apa nih Kak? Ya, niki masih yang jelas masih racang besi ya, bukan mulak jajal ya ini ya. Ini ya masih proses penggerakan badan, oke. Ya. Penggerakan badan kita konsepnya nanti ini bikin siwo serabo, ini badannya badan singa dan ini badan siwo kepala burung. Ya. Ya, siwo serabo dan apa namanya posisi sayapnya nih. Posisi sayap nih. Posisi sayap. Nanti ya posisinya seperti ini ya. Ya, ini masih proses badannya nih. Ini bisa turun. Kira-kira berapa lama pengerjaan proses konstruksi ini Kak? Ya, kalau konstruksi ya, ya bisa dibilang lama ya karena rumit. Kita pengelasan ini ya bikin bearingnya ini kita dari umurku lumayan susah ya, karena kecil sekali medianya, salah alas nanti lubangnya juga bisa rusak ya. Kalau nggak diblok nanti kekuatannya juga tidak ada ya, itu ya bikin lama. Dan alatnya juga lumayan susah kita cari untuk ukuran mini. Alat-alatnya seperti motornya itu modelnya masing-masing kan, setiap gerak itu kan ada motornya itu kan ada beda karakter ya, ada beda sistem, beda RPM gitu. Makin besar RPM-nya semakin lambat gerakannya, tapi kekuatannya lumayan itu. Seperti ini ya, kita memang susah sekali nih. Alatnya sih memang ada, cuman besar. Kita masih maunya rencana ngakalin dengan ya alat yang kecil seperti apa namanya, mungkin ya pakai power window, mungkin bisa nih pakai window. Karena kalau kita pakai alat yang besar otomatis anatominya itu susah nanti kita bentuknya ya. Makanya ya setidaknya alatnya kita usahakan sebesar inilah. Kalau pakai modelnya motor seperti ini Ya. ini memang tenaganya memang kuat, cuman geraknya begitu lambat ya. Perbandingannya modelnya putarannya lambat. Ini kalau dibandingkan dengan gerak ini 1 banding 10 baru mau seperti ini, baru mau turunnya ini langsung mau turun. Nah, gitu ya ini badannya diturun. Di sini posisi sayap kan turun. Ini sayapnya mengepak begini sambil turun. Sayapnya kan mengepak begini.
Ya. Ya seperti itulah. Nanti pas mau naik seperti ini, anggaplah ini naik, sayapnya akan begini. Seperti ini. Pas turun, sayapnya otomatis akan mengembang, akan lebar, langsung mengepak seperti ini. Langsung mengepak seperti ini. Nah, ini sudah untuk mesinnya ini sudah mau ngepak. Kita masih proses ya. Sebentar lagi kita proses sistemnya ini, naik turunnya ini, biar mau lukus nanti lukus. Kesannya dia tuh mau pas terbang. Ya. Seperti itulah modelnya sayapnya itu otomatis ini otomatis kuncup dia sayapnya ini. Kuncup kayak burung mau metinggah, itulah modelnya. Itu saat dia menukik turun otomatis mengembang, sayapnya mengembang seperti ini, mengembang langsung mengepak seperti ini. Ya lumayan lah ini istilahnya dari segi penggarapan ya. Ya lumayan rumit, tapi ya karena keinginan ya mewujudkan suatu karya ya, dalam arti kepuasan tersendiri gitu loh. Ya serumit apapun ya kita pelajari terus, ya kita belajar dari kesalahan juga. Toh juga namanya juga ya masih namanya garapan tangan ya. Tetap kesalahan itu pasti ada, tapi tetap kita usahakan gitu. Belajar dari kesalahannya Kak ya. Iya, kita harus berani mengakui kesalahan kita di mana, kita pelajari lagi ya. Kalau kita tidak mengakui salah, kita tidak akan bisa membenahi untuk memperbaiki. Kalau makanya segala sesuatu kita belajar dari kesalahan. Biasa gagal itu pasti ada. Kita harus belajar juga dari kegagalan juga. Yang penting niat kita tetap optimis, harus istilahnya berhasil lah modelnya, istilahnya kita tuh harus optimis dan yakin juga. Ya kalau kita nggak yakin ya dalam arti semangat kita itu untuk berkarya itu akan kurang kalau kita nggak yakin. Makanya kita tuh harus yakin. Ya tetap kembali kita ya Astung Karo, tidak ada hambatan dari segi penggarapan dan alat-alat. Mudah-mudahan kita dapat terutama alat-alatnya yang kita perlukan dapat gitu ya. Dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Kita berusaha maksimal. Kembali lagi karena suatu karya itu nilainya relatif ya. Beda-beda penilaian, ada yang nilainya begini, kita berusaha istilahnya suatu karya itu gimana biar diminati oleh orang lain gitu ya. Namanya kan karya itu kan ada aja yang menilai seperti ini, seperti itu, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin gimana karya kita itu agar diminati oleh orang lain. Ya tentunya dukungan juga ya, dalam arti sarannya juga, di mana letak kesalahan kita, kekurangan kita. Ya, kita tetap juga minta saran juga dari rekan-rekan lain. Kenapa? Kita mengandalkan istilahnya untuk pikiran sendiri akan susah kalau tidak tidak diberi saran atau diberi support oleh rekan-rekan, kita sendiri akan susah sekali. Dan itu apa Kak? Mesin yang itu Kak? Kalau fungsinya ini buat apa? Kalau ini kita ini di dalamnya ada dimmer, ada power supply, ya. Juga ada charger. Ini semua fungsinya untuk gerak, untuk motor ini semua. Terus ini programnya untuk koneksi bisa lewat, kita program lewat Bluetooth bisa, lewat koneksi seperti voice note, voice note juga bisa. Tergantung sekarang programnya semua sistem koneksinya diberikan di sini. Artinya kita bisa memberitahu lewat
saklar suara bisa, lewat tulisan di Bluetooth juga bisa, getaran kita program juga lewat getaran suara bisa. Terus ada istimewanya juga kalau ingin lewat memprogram dari jarak jauh. Anggap kita tidur di rumah. Ya. Ini di setting, kita cuman video call aja, dia yang berita bisa juga. Oh, bisa begitu ya, Bisa Kak? ya, bisa. Seperti ogoh-ogoh yang 1 tahun lalu itu, Kak? Ya Yang pakai ada, remote. ada seperti yang di Pakai kan voice di note ya? Tensiap ya, di Tensiap kan juga ada. Itu kan beritanya lewat di Jepang, dia beritakan sama juga kayak juga yang koneksinya juga ada di Jepang. Dia beritanya lewat di Jepang. Kita cuma menampilkan proyektor bisa. Alatnya seperti ini juga. Tergantung sekarang program koneksinya saja lewat perangkat HP. Alatnya ya, cuma ini aja. Ngambil input strumnya semua ada di sini. Nah seperti ini. Ini bisa dibuka. Cuma sederhana alatnya ya. Ini ada power supply, ada dimmer, juga ada charger. Charger untuk ini. Semakin banyak perintah, dimmernya akan semakin banyak. Ini kan power supply kita pakai yang 21 ampere, itu bisi terminal ada berapa? Ada 4 terminal. Ya. Dia bisa mengangkat motor sama 4. Kalau seperti ini yang ini kita ini pakai strum AC langsung. Walaupun strum AC DC dia tetap kita bisa pakai koneksi ini. Walaupun dia ada pakai strum AC atau DC, dia pakai power supply atau strum langsung, bisa diprogram lewat ini. Gitu. Terus ogoh-ogoh yang ini apa temanya, Kak? Konstruksi. Kalau ini ya dari yang punya ini ini kalau nggak salah ya, saya dikasih gambar ini Gajah Mino, tapi versinya beda. Ya. Gajah Mino dia separuh ikan, separuh raksasa. Nah, makanya ada tangannya ya. Di tangannya ini ada tangannya ada 4. Ini kepalanya kepala raksasa, cuman di atasnya itu ada kepala gajahnya gitu. Ya mungkin trennya sekarang mungkin seperti itu. Iya. Nah, ini tetap ekornya. Kesimpulannya begini, mungkin dari yang memiliki ya anggap aja sosok gajah itu kendaraan Gajah Mino ya, kendaraannya Dewa Baruna ya. Namanya juga pasti memiliki kesaktian, berwujud apapun pasti bisa gitu. Pasti ya itu kan ya namanya kita berekspresi itu kan kita membayangkan, oh wujud seperti ini dia tuh apa aja bisa, tangannya jumlahnya berapapun bisa. Itu kan ekspresi kita gitu. Ekspresi kita dalam arti kita membayangkan sebuah karya itu ya, pasti kita membayangkan dulu apa yang kita bikin ya, kesannya biar lain daripada yang lain mungkin atau lebih unik ya, disinilah kita munculkan seperti bentuknya mungkin ya biar lebih bagus, mungkin nggak kelihatan ikan kepala gajah modelnya seperti itu, dimodifikasi lah lagi, ada tangannya, ada kakinya tetap dengan ekor ikannya, kepalanya juga kepala gajahnya juga, cuman dimodif lagi. Kepala gajahnya itu di bawahnya itu ada kepala ya istilahnya kepala raksasa lah mungkin dipakai. Jadi keretanya dari sini Dewa Barunanya di sini ya, mungkin di sini posisi Dewa Barunanya ya, mungkin kurang karena saya dikasih pola sedikit. Ini saya dikasih pola dari pemesan, saya mengikuti yang ini. Oh itu. Ya, polanya seperti ini. Kita mengikuti, ini kan biar gampang kita mengikuti ya, dari pemilik mengasih pola sini kita ikuti seperti ini. Cuman ada perubahan ya, sedikit ada perubahan di gerak karena gimana ya,
Ogoh-ogoh yang permanen mungkin agamnya mungkin sudah bagus, tapi setelah diisi mesin ada kelihatan ganjal dulu, gak begitu menarik, makanya dirubah lagi. Kenapa? Anggap aja ya, ogoh-ogoh yang bermesin dengan ogoh-ogoh yang mati atau yang permanen, sebagus apapun gerak agam ya, ngagamnya itu agam ogoh-ogoh, artinya posisi istilahnya posisi tangan atau apanya mudah tak bagus, setelah isi mesin dia tidak akan sesuai gitu loh. Kenapa? Gerakannya itu akan beda. Makanya ogoh-ogoh yang pakai mesin itu pasti saat mesin tidak hidup pasti kelihatan kaku, tapi pas mesinnya nyala baru kelihatan lemasnya gitu. Beda dengan ogoh-ogoh permanen, dia kan mati permanen, diam gitu. Makanya kita bikin agamnya sebagus mungkin gitu. Kalau yang mesin tidak bisa bikin ngagam, pasti gerakannya kita menyesuaikan dengan gerak mesin gitu. Tingkat kesulitannya di mana saat membuat konstruksi ogoh-ogoh ini Kak? Ya, yang ini? Ya kalau kesulitannya ya pasti banyak sekali ya, apalagi kita tuh nyoder ya, ngelasnya itu kecil-kecil sekali ya, dengan mur-mur yang kecil sekali. Kita bikin bearing lumayan susah sekali, salah las, mungkin lubangnya rusak, terus pencari alat-alat juga seperti motor ya lumayan susah. Terus mencari posisi lumayan susah. Makanya perbedaan bikin ogoh-ogoh yang besar sama yang ini saya akui lebih susah bikin produksi ogoh-ogoh yang kecil ketimbang yang besar, apalagi di mesinnya susah sekali ya. Kalau ya ogoh-ogoh yang besar mungkin ya dari alat-alat lebih mudah kita mencari, seperti motor, poli, bearing, dan ban belnya tuh atau gearboxnya lebih mudah kita cari. Kalau seperti ini ya kita main akal-akal, istilahnya kita alat yang ada kayak motor tuh kita gimana ya, kita modifikasi kayak inilah, kayak motor ini biar tidak panas kita bikin polinya, kita bikin ini dari copotan penggulung benang mesin jahit ya. Ini dia saya pakai, saya grindo, terus saya bikin kayak katrolnya itulah modelnya, posisi katrol dia tuh cekok ke dalam biar ini talinya tidak lepas. Nah ini sengaja memang kita pakai tali karena takutnya kalau kita pakai karet ini kan dimodif ya, otomatis nggak halus, takutnya kalau pakai karet ya itu riskan putus gitu. Nah ini geraknya ini ya, sementara untuk kepalanya ya coba ya biar tahu posisi mengarah pas kiri kanan dulu biar tahu. Makanya ya dipakai kertas, ya pakai kertas dulu lah seadanya dulu gitu ya, biar tahu posisinya pas mengarah ke kirinya kemana, takutnya biar nggak menoleh ke kiri lewat nanti gitu modelnya. Makanya kita kan ukuran pakai posisi topengnya nanti kan ya, seperti kita lah, kita menoleh ke kanan ya posisi telinga lah pas di sini di bahu. Nah, makanya sekian derajat lah berapa ya, takutnya nanti terlalu pendek gelengnya sedikit, terlalu panjang nggak mungkin kita menggeleng sampai ke belakang gitulah modelnya. Jadi kalau ini kaki kita pakai motor 2 karena apa? Kalau kita pakai motor satu motor itu otomatis bandolannya akan banyak. Kalau pakai satu motor, itu pun riskan dengan dengan besi yang kecil-kecilin kita las, takutnya enggak las-lasnya itu tidak bagus gitu loh. Makanya lebih baik kita pakai aman ya, yang alat yang modelnya cara kerja yang aman. Kita pakai motor dua motor. Dia kan ini sistemnya motor swing nih, dia itu otomatis saat dia menyentuh dia akan balik, dia itu fungsinya bolak-balik gitu. Makanya beda dengan motor-motor yang lain, dia satu putaran tergantung
kapasitornya. Kalau kapasitornya dibalik, ya bisa putarannya ke kanan, dibalik lagi kapasitornya, ya bisa mulai ke kiri. Kalau ini dia otomatis. Otomatis. Ya, otomatis. Dan ya, dia tersentuh sama ini, dia akan balik sendiri. Nah, sama ini, dia tersentuh sama ini, dia akan balik sendiri ya. Emang karakter motor swing itu ya seperti itu cara kerjanya. Oke Kak, saya rasa cukup segitu dulu wawancara dari Kita Bali Channel dan makasih Kak. Ya, sama-sama. Ya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Kita berbagi di sini, kita sama-sama belajar. Kita mempelajari mana kekurangan kita, kesalahan di sini. Yang penting kita tetap berkarya, mengapresiasikan keinginan kita. Nah, gimana tadi videonya teman-teman? Semoga teman-teman semua terhibur. Sampai jumpa di video selanjutnya.